lagi di vlog Setiawanci. Kali ini saya akan ngobrol santai bersama pemilik taksi konvensional yang sekarang udah kurang begitu laku, mungkin kalah sama taksi online yang berplat hitam. Halo Mas, apa kabar Mas? Baik. Oke, kali ini saya akan ngobrol santai sama pemilik taksi plat kuning. Kita tanya-tanya sedikit bagaimana sekarang keadaannya untuk taksi plat kuning. Masih jalan atau udah nggak dapet apa-apa? Oke Mas, gimana Mas sekarang? Posisinya lagi mati suri. Mati suri ya? Itu sebelum pandemi atau pas pandemi ini? Pas setelah pandemi ya. Kalau sebelum pandemi gimana Mas? Masih banyak atau? Lumayan lah, bisa nutup operasional mobil, masih bisa. Tapi setelah pandemi ini sudah turun hampir 80%. Tapi waktu sebelum pandemi sama yang plat hitam gimana Mas? Maksudnya untuk plat kuning nih dia masih banyak yang beroperasi atau? Masih banyak. Masih banyak yang operasi. Mungkin 70%-an masih ada di jalan lah Mas. Setelah pandemi ini udah benar-benar drop ini. Nggak tahu sampai mungkin, soalnya kalau plat kuning itu biasanya mahasiswa sama wisatawan. Karena ini nggak ada kuliah dan nggak ada orang wisata, jadi sepi banget. Oh iya. Berarti waktu pandemi ini memang sekolah libur ya Mas, termasuk kampus. Jadi rata-rata untuk di Jogja ini konsumennya memang mahasiswa ya, mahasiswa sama wisatawan. Kalau yang kemarin itu sempat ramai itu, yang waktu libur panjang long weekend itu ramai itu bagian penumpang. Oh, yang baru-baru ini berarti? Iya, belum itu. Terus ini dia salah satu taksi yang terbaik menurut saya di Jogja. Dia PT Vetri. Jadi ini dia tuh ada dua tipe ya, dia ada yang mobil sedan sama yang minibus yang agak gede, Avanza. Kalau yang sedan dia warnanya mirip-mirip yang Bluebird birunya, cuman lebih tua sedikit. Biru langit ya? Iya, kalau yang Avanza dia birunya memang biru lebih tua. Enggak, ada yang biru muda. Oh iya, ada yang biru muda tapi mungkin nggak banyak ya Mas ya? Enggak ya, itu yang dicat lagi, itu yang seri Avanza lama. Ini yang agak grandnya, yang grand new-nya ini bawaan dealer. Bawaan dealer, jadi nggak usah dikebir gitu. lagi. Jadi karena Vetri itu dia base-nya biru, kebetulan yang terbaru dia dari dealernya, dari Toyotanya udah ada biru seperti ini, jadi nggak disamakan dengan yang warna sebelumnya, jadi tetap pakai ini. Cuman untuk dari stiker bajunya lah dia tetap sama yang sedan, walaupun cuma beda dicat aja. Basicnya sama seragam, sama biru langit. Ini berarti udah berapa tahun ini Mas mobil ini? Udah ada 5 tahun? Ini rilisnya 2015, tapi mulai ngambilnya 2016. Gitu. Yang sedan masih jalan ya? Ya masih. Tapi dikit banget. Dikit. Mungkin sehari berapa ya? 15 mobil atau 20. Itu selama pandemi ini? Ya selama pandemi. Kalau sebelum pandemi hampir 70%. 70% jalan. Setelah pandemi ini drop banget, jadi cuma sekitar 15-20% yang jalan. Bagi yang nggak punya kesibukan lain, mungkin masih bertahan di driver di taksi ya. Berarti ini dulu belum pakai online ya? Belum ikut? Ya sebelum online. Berapa ya online? Udah ikut Mas, 3 tahunan. 3 tahunan ya? Setelah Gojek itu ada tuh 6 bulan atau 1 tahun setelahnya itu ini ikut. Jadi kerjasama gitu ya? Yang Gojek itu. Jadi tetap dapat orderan dari kantor? Dan ya double order dari daring ya. Sebenarnya kalau untuk tarif konvensional sama online tuh menurut Masnya sendiri yang sebagai pelaku resmi plat kuning, murah mana sih Mas?
Murah online. Murah online. Murah Ya. online ya. Tapi Karena sebenarnya kalau sama Argometer selisihnya jauh atau selisihnya nggak banyak. Tapi masih mahal Argometer. Masih mahal. mahal. Berarti mahal berapa ya? 500 Pak. 1.000 rupiah aja. Per cuma kilonya, per 500 per kilonya? Nggak tahu ya. Antara 500 sampai 1.000 lah. Anunya jarak harganya ya, jarak harga dari. Ya mungkin kalau di Gojek ada promo juga mungkin ya Mas. Jadi murah. Ya kalau ada promo untuk customer ya itu Pak. Jadi lebih memangkas harga ya, banyak diskon, subsidi silang. Gitu. Kalau menurut saya sih enak pakai plat kuning ya Mas. Karena kalau kita plat hitam online aja kan cuma dapat orderan dari online ya. Dari online. Kalau plat kuning kan online dapat, di jalan dapat ya. Mas. Tapi sistem algoritma Gojek nggak gitu itu Mas. Dia nilai aktifnya akun. Jadi kalau kita ngambil 50-50 dari konvensional sama online, itu yang berimbas akun drivernya gitu. agak drop ya. Emang harus full timer di kalau mau konsisten di Gojek ya harus semuanya diambil dari online. Soalnya kalau itu konsistensi akun. Oh gitu. Tapi kalau Masnya sendiri gimana? Tetap 50-50 atau? Ya 50-50 ya. Saya karena ada langganan offline jadi agak masih ngambil offline jadi saya ngambil 50-50 aja. Waktu sebelum pandemi masih lumayan Mas? Atau masih bisa bawa uang berapa? Minim. Ya, kalau untuk bersih 100 bisa. Minim 100 bisa ya kalau. Bisa. Kalau sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi ya. Setelah pandemi enggak sama. Nah, sebenarnya untuk taksi ini setahu saya mungkin orang banyak mandang remeh ya karena mungkin hanya supir dan lain sebagainya. Cuman kalau untuk masalah rezeki kita nggak tahu per hari itu kita rezekinya berapa. Itu macam-macam. Tapi paling nggak kita kalau sehari itu benar-benar cari uang, cari penumpang gitu minimal 50 bisa dapat sih. Bener nggak ya Mas? Ya betul. Belum kalau memang kita rezekinya bagus bisa ketambahan dari tips-tips dari penumpang, dari oleh-oleh dan lain sebagainya itu udah lumayan sebenarnya. Jadi kalau dikalkulasikan ke bulan sebenarnya, mohon maaf ini saya nggak bertujuan maksud apa-apa, sama orang yang seragam pun sebenarnya kalau masalah nominal uangnya gede loh ini untuk taksinya, seperti itu. Terus kalau untuk masa pandemi ini masih jalan atau off nih? Ini teman-teman sebagian jalan ada. Kalau saya masih vakum dulu. Ya. Terus masih kesibukannya? Kesibukannya sekarang kalau offline-an. Berarti langganan by phone. Oke. Ya. Untuk yang online dan kontekan kantor belum mulai dulu. Berarti kalau offline gitu langganan biasa dia pakai ini atau pakai plat hitam? Ada plat hitam ada. Dan ini ada nggak tentu. Nanti kalau yang ini ya nanti uangnya disetorkan biasanya. Kalau pakai yang ini, tapi kalau yang pakai plat hitam ya buat sendiri. Oke, terus kalau di Jogja nih yang masih aktif yang plat kuning apa aja tuh Mas? Taksi apa aja? Taksi di jalan yang masih jas. Yang di bandara di bandara ya, yang bandara YIA. Ya itu yang dapat slot. Itu dengar 4 taksi kan, 4 perusahaan yang dapat tempat di bandara ya. Tapi itu kayak taksi bandara kan setahu saya dia nggak muter di kota ya, cuma trayek bandara nganter. Ya boleh aja kalau ada by phone ya mungkin mereka ngambil juga ya. Jadi ya biar kalau nganter ke sini dapat, balik ke sana dapat, harapannya gitu. Ya. Sebenarnya bandara yang baru di Jogja itu sebenarnya lumayan ya Mas. Sekali ke sana berapa? Sekali ke sana ya dari mana dulu ya? Rata-rata dari seumpama dari rata-rata kalau dari 200-an, 180 sampai 200. Argo ya, Argometer. Argo sama online. Bersama. Kalau Argo 200-an, kalau online 180. Berarti selisihnya itu kalau online dipotong lagi lebih 20% untuk adminnya.
Sebenarnya kalau sebagai konsumen atau penumpang, kalau menurut saya lebih nyaman pakai plat kuning ya, karena kita terjamin ya. Ya Kayak kita di cover ya kan? Ada cover asuransi. Ada cover asuransi. Tapi sekarang di Gojek juga ada ya. Jadi driver itu dipotong untuk ada cover asuransi untuk customer-nya. Ada juga sekarang ada sistem. Maksudnya kalau untuk pengemudi sendiri, kalau menurut situ lebih aman plat kuning atau plat hitam Mas? Karena kalau plat kuning kan secara logika kita pakai seragam nih, udah di cover kalau ada kejahatan atau apa seperti itu. Ya untuk waktu awal-awal ya, waktu awal-awal itu masih aman plat kuning ya, tapi semakin ke sini Gojek itu udah mulai keamanannya udah mulai bagus. Kayak untuk verify, sekarang udah ada verify wajah dan sebagainya itu kan untuk keamanan. Jadi mobil sama driver itu match, cocok gitu cocok. ya. Kalau untuk nyari barang kehilangan kan kalau di plat kuning masih aman ya, soalnya kan kantornya jelas. Kalau itu kan perorangan dia partner, jadi agak sulit mungkin. Tapi sekarang kebanyakan masih bisa, karena kan sistem penalti di Gojek juga udah bagus. Oh gitu. Oh ya, kalau untuk Vetri ini ya, kalau seumpama kita naik ada barang ketinggalan, si drivernya tuh biasanya ngasih barang tersebut ke kantor. Nanti jika yang pengemudinya itu dari pihak kantor, seumpama dia telepon kantor, otomatis tahu nomor teleponnya, nanti dihubungin. Kalau enggak pun kita sebagai penumpang bisa telepon kantor tersebut menanyakan barang yang ketinggalan tersebut. Biasanya ada di sana. Ya lebih amannya itu, barang kita masih aman lah selama kondisi dari pengemudi itu mungkin langsung tahu ya. Tapi kan kita juga nggak menutup kemungkinan kalau kita turun, barang kita ketinggalan, kebetulan ada yang naik lagi, ya pengemudinya nggak tahu lah, mungkin itu ya udah, mungkin nggak ketemu seumpama barang-barang berharga seperti handphone dan lain-lain. Tapi saya cukup acungin jempol untuk seumpama barang ketinggalan, kita bisa paling nggak ada rasa aman karena kemungkinan bisa ketemu lah, seperti itu. Paling nggak ke kantornya Vetri pun bisa dilacak lah. Paling tadi pakai nomor, biasanya taksi kan ada nomor lambung, nomor berapa, 1, 2, 3 dan lain-lain, terus nomor telepon pengemudinya mana, terus kita bisa lihat di dashboard kan pasti ada apa, kartu identitas ya Mas ya. Nah itu nama, terus kita bisa tahu wajah pengemudinya. Jadi lebih, menurut saya lebih aman sih sebenarnya. Cuman ya kurang tahu kalau sekarang apa ya, udah mulai surut ya plat kuning ya. Plat kuning ya, karena masalah harga terus itu ya, identik apa ya, kalau dulu plat kuning itu mahal dan dulu kan agak banyak yang nakal gitu ya. Nah, jadi drivernya, jadi stigma negatifnya agak kental mungkin itu ya. Tapi dulu kan nggak sering ada yang nggak pakai Argo dan sebagainya. Itu yang jadi stigma sampai sekarang nempel di customer kan itu. Oh iya. Padahal kan nggak semuanya, banyak yang fair juga masih banyak. Tapi setahu saya kalau untuk taksi ini, yang saya tahu ya, dia banyak fairnya sih. Maksudnya jarang sistem. Apa ya, mungkin kalau taksi ada yang tembak, jadi lebih mahal seperti itu. Ya, yang nggak pakai Argo. Nggak pakai Argo lah seperti itu. Kalau ini kebanyakan pasti pakai Argo karena terdetek dari kantor ya Mas ya. Ya ada. Ini dia tuh minimal berapa itu Mas? Untuk tarifnya, ada minimal tarifnya? Minimal 20.000. 20.000 ya. Jadi seumpama cuma di Argo 15 tetap 20.000 ya. Itu dari sudah. Berarti kalau udah 20.000 ke atas ikut harga Argo ya. Harga Argo ya. Gitu. Itu bukan kita yang nentuin, ini dari kelihatannya sih. Jadi yang buat harga itu nggak kita. Iya. Ya cuman, tapi kalau kadang ada yang konsumen sukanya di macet-macetan, itu sebenarnya ngaruh nggak itu Mas? Kan biar argonya nambah itu. Macet itu malah rugi sebetulnya. Ya. Kalau anak ya cepat nyampe, cepat dapat uang, ganti penumpang gitu. Oh jadi lebih realistis. Kalau macet itu mungkin kalau dijauhin ya mungkin.
Dulu ya stigmanya gitu, diputerin atau gimana. Terus dulu ya sebelum ada itu kan sering terjadi, makanya kan masih nempel tuh stigma negatifnya itu. Jadi sebenarnya kalau macet tuh tidak ngaruh banget untuk dari argometernya. Mungkin kalau dijauhin ngaruh ya. Ngaruh ya, itu signifikan kalau macet itu paling nambahnya nggak banyak sih. Iya, padahal Masnya tadi bilang sebenarnya kalau macet malah capek ya Mas. Capek supirnya. Sebetulnya nggak dapat uang, malah dapatnya capek. Ya, nambahnya berapa? Paling 1 jam apa sih? 10.000 kali. 10.000. Nggak mungkin ya, 1 jam ya. Kan rugi juga. Mending ngedrop ganti penumpang. Oh iya benar, ngedrop ganti penumpang dapat lagi. Dapat lagi lah, lebih produktif kan jelas. Kalau itu nggak produktif sama sekali kalau macet itu. Ya mungkin kalau yang macet mungkin nggak kurang pengalaman. Iya. Iya, ya mungkin karena itu Mas, apa stigma negatif dari konsumen kan kadang seperti itu, jadi dikirainnya kalau dimacet-macetin jadi mahal, padahal enggak ya. Enggak. Ya nambah tuh nggak banyak. Terus untuk kalau luar kota pakai argo atau tarif? Luar kota ada tarif resmi dari Disub juga. Udah ada list harganya ya. Jadi kita cuma ngikutin aja, tapi kadang-kadang ditawar masih bisa. Tapi untuk standarisasi harga udah ada. Oh gitu. Ya. Jadi kalau untuk luar kota pakai tarif dari Organda. Jadi ya, Organda. Tarif itu ada patokannya. Seumpama ke Semarang atau ke Magelang berapa, cuman itu masih nego, bener kan ya Mas? Ya masih bisa nego biasanya. Oh, itu bisa nego sama si pengemudinya tersebut. Jadi menurut saya fleksibel sih. Cuman kalau untuk daring yang online gitu luar kota bisa atau? Luar kota bisa, untuk Gojek 100 kilo mungkin ya. Maksimal ya. 100 kilo. Kalau di luar itu mungkin di luar itu ya hampir, kecuali Grab ya. Kalau Grab bisa sampai Surabaya, Jakarta. Tapi kalau Gojek masih dibatasi jarak. Terus umpama kalau ada orderan dari Gojek, kebetulan konsumen minta luar kota melebihi estimasi jarak dari Gojek tersebut, gimana Mas? Atau nego sendiri? Oh gitu. Tetap bisa, cuman nego sendiri. Nego sendiri biasanya gitu. Terus kalau luar kota seperti ini untuk taksi konvensional laporan atau gimana Mas? Kalau di saya di Vetri ini laporan. Nanti ada potongan. Potongan store administrasi ya. 5% dari harga. Dari harga tarif tersebut. Ya, dari harga tersebut. Kalau di kami gitu. Kalau yang jenis Avanza ini berapa penumpang? 4 ya? 4 ya, standar 4 semua. 4. Enggak ada yang enggak seat belakangnya enggak dimatiin. Jadi untuk seat belakang memang fokus untuk bagasi, kursi belakang dia dilepas. Tapi ada nggak yang dipasang di taksi lainnya plat kuning? Plat kuning kurang tahu ya, mungkin ada juga. Cuman kalau baru-baru ini lihat yang Bluebird tuh kayaknya ada. Ada juga, tapi dilipat. Kalau secara kir dia emang 4 passenger. Belakang kosong ya? Ya, penumpangnya 4. Belakang tengah itu 3, depan sama driver 1. Itu secara kir ya. Kalau itu lebih muatan mungkin. Terus kalau yang Avanza sama yang sedan, menurut Mas apa sih bedanya? Apa selera konsumen ya? Selera konsumen, tapi untuk nyaman ya enak sedan ya. Tapi kan konsumen kan lihat baru enak gitu. Oh gitu. Gitu, banyak yang baru kan. Konsumen kan raja, jadi ya menang milih ya. Ada yang suka yang sedan, ada yang suka ya, seperti kalau yang sedan biasanya orang tua yang nggak bisa naik. Oh iya kan, karena dia pendek. Ya pendek kan. Enak naiknya maksudnya. Tapi untuk anak muda biasanya. Tapi ada yang juga yang yang penting dapat itu ada juga. Tapi sebelum pandemi masih banyak nggak Mas yang konsumen di pinggir jalan lah? Udah enggak. Jarang semenjak itu udah turun ya. Telepon mungkin kalau pas liburan panjang macet. Dia order online juga nggak dapat. Itu pas lewat dekat itu. Tapi sebenarnya kalau seperti itu sebagai konsumen tahu ya enaknya plat kuning, itu taksi ya. Tapi kalau plat hitam kan kita nggak tahu ya kan. Cuma saya butuh taksi nih. Kalau itu online kita nggak tahu mau
nyamperin juga ya kalau taksi, kalau bukan Ya, kalau ya, seperti ini kan ya, jelas. identitasnya jelas. Mungkin untuk ke depan mungkin ya, soalnya mungkin akan di online ya, kalau online itu mungkin transportasi masa depan mungkin. Jadi mungkin harapan saya online pun ada identitas taksi online ada, jadi mungkin bisa offline mungkin bisa, harusnya bisa lebih fleksibel, lebih menolong ke customer. Terus dulu sempat yang hitam harus kir, sekarang kir apa enggak itu Mas? Akhirnya enggak ya? Enggak. Sulit ya karena ya masa mobil plat hitam kok dikir. Harusnya kalau penumpang ya kir juga. Harusnya ya. Sebenarnya ya itu ya teman-teman, mungkin kalau plat kuning itu resmi dia pakai kir, izin trayek, terus ya dicek anunya semuanya, jadi kita lebih banyak memenuhi syarat enggak, terus lampu-lampunya nyala untuk keselamatan di jalan, itu kan semua dicek. Jadi untuk keselamatan semua juga. Ya itu, jadi sebenarnya untuk plat kuning itu kita lebih aman dan nyaman sebenarnya. Setiap 6 bulan dikir. Dicek lagi 6 bulan, cek lagi 6 bulan. Gitu. Jadi untuk pelayanan umum itu selalu prima biasa. Ya sebenarnya kalau plat kuning tujuannya kir itu, tujuannya itu biar untuk keselamatan. Tapi kalau ya mohon maaf, untuk plat hitam kan belum tentu seperti ini ya. Mungkin plat hitam kondisinya bagus mobilnya, cuman kan kalau plat kuning dia melewati beberapa tahapan yang udah siap ready untuk di jalan membawa penumpang tersebut. Kalau ini kan SNI lah, standar nasional. Maksudnya plat itu juga harusnya gitu, maksudnya ada cek berkala. Ini layak nggak, masih layak nggak? Tadi untuk Vetri ada berapa armada Mas? Total 82. Itu kalau sebelum pandemi jalan berapa? Setengahnya atau mungkin full? 70%. Berarti masih lumayan ya, walaupun ada plat hitam ya. Oh iya, masih bisa ya, masih bisa nutup operasional mobil. Seperti itu. Terus kalau waktu pandemi drop ya 2 minggu itu masih ada, nanti udah 1 bulan setelah pandemi itu udah benar-benar ya kemarin tinggal 15 sampai 20 mobil yang jalan sampai sekarang. Karena ya mungkin ya nggak ada kerjaan lagi. Iya sih. Adanya cuma mungkin karena ya udah sepuh ya. Drivernya kan udah umur 50-an ya. Driver lama ya Mas. Jadi kalau yang baru-baru mungkin ada nggak? Belum ada. Sebelum pandemi pun ada. Sebelum pandemi ada masih. Satu dua ada masih. Karena mungkin di Jogja konsumennya ya mahasiswa itu ya Mas, jadi ya, sama wisatawan ya. Kalau hariannya maksudnya seperti ini, kalau wisatawan kan mungkin waktu-waktu tertentu nih seperti weekend. Kalau di hari normal, di hari itu normal, paling banyak orang kerja atau mahasiswa sama orang kerja ke rumah sakit, ke kantor. Terus anak sekolah kan nggak ada, anak sekolah SMA juga nggak, SMP juga nggak, kuliah juga daring semua, jadi itu terdampak banyak sekali ya. Salah satunya dari transportasi terdampak sekali. Yes, mungkin harapan lah Mas untuk kalau sudah normal tadi, untuk plat kuning bagaimana ini bersaing dengan yang online? Tetap jalan seperti biasanya. Ya. Tetap masih berdampingan lah sama berdampingan sama plat. Cuman untuk perusahaan sendiri masih survive ke depan atau gimana ya? Atau itu agak berat ya, mungkin ya jalan sebisanya kalau menurut saya sih, jalan sebisanya. Berarti sampai sekarang nggak ada permajaan, cuman itu agak sulit ya, permajaan agak galau masalah, kalau istilah anak sekarang galau. Berarti galau ya, masa depannya mungkin untuk kalau diakuisisi sama yang lebih besar mungkin bisa. Berarti armada yang sekarang mungkin nggak jalan juga nggak dilelang atau untuk menutup? Itu kurang tahu, untuk manajemen gitu. Biasanya ada lelangan tapi nggak tahu ini belum ada ya. Biasanya 5 tahun sekali ya. Biasanya 5 tahun sekali ada permajaan ini, karena
banyak hal online, terus ada pandemi juga banyak, jadi hampir vakum ya. Cuman kantor gimana, masih beroperasi, maksudnya masih normal atau ada pengurangan ya? Paling pegawainya mungkin ya, seminggu 2 kali 3 kali. Untuk orderan sendiri dari kantor Orderan masih dari 100% mas, berapa persen? 20%, 15%, 20%, sampai 10%, 10 sampai 20% lah. Sampai 20%. Terakhir masisnya jalan nih antara orderan dari kantor sama yang daring online, banyak kan yang kalau daring online nggak bisa tentu juga mas, tergantung akunnya juga. gitu. Kalau online itu yang lain sepi kita bisa rame sendiri, bisa. Nggak tentu ya. Kalau ya pas anunya gagu, akun online-nya gagu, nanti kantornya mungkin bisa 1, 2, 3, 4 bisa. Berarti kalau yang orderan dari kantor banyak langganan atau mungkin ada konsumen yang baru selama ini? Konsumen baru jarang ya. Langganan lama biasanya. Langganan lama sama langganan langsung drivernya biasanya. Seperti itu, karena rata-rata driver punya langganan sendiri ya. Kebiasaan orang langganan itu ya nyamannya sama driver ini, mungkin sama itu terusnya gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih loh mas sudah ngobrol singkat ini. Sama-sama. Ya semoga aja harapannya. Ya amin. Walaupun ada online, tetap ada plat kuning lah. Ya, seperti itu. Ya. Jadi saling berdampingan, sama-sama cari rezeki yang sportif lah seperti itu. Ya tinggal kita sendiri sebagai konsumen mau pilih yang mana, itu pilihan kita sendiri. Jadi ya kurang lebih mungkin pembicaraan kita agak menjelaskan sedikit lah antara plat kuning dan plat hitam tadi, seperti itu. Ya semoga juga untuk kondisi sudah mulai normal lagi. Kalau untuk Jogja semoga ya wisata mulai bergeliat lagi, sama mungkin sekolah udah mulai aktif, mungkin udah mulai ramai lagi kali ya mas. Ya, mudah-mudahan mas. Harapannya. Oke, terima kasih, cukup sekian. Jangan lupa untuk like sama subscribe video saya.